kayak misalnya kita makan di restoran, udah pasti, atau di saat-saat momen-momen kayak lebaran itu udah pasti ketemu juga. Beberapa kali ayah juga ke rumah, beberapa kali kita juga ketemu di luar, atau saya yang nyamperin ayah. Kira-kira tuh Jadi besok itu rencananya kita bakal berangkat dari sini kurang lebih jam 10-an. Oh ya, kira kurang lebih akan berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal akan setelah sholat Jumat akan ada sholat goib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai itu kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir, kurang lebih seperti itu. Dan untuk di Tanah Kusir sendiri memang pihak keluarga sebenarnya almarhum pinginnya kurang lebih wasiatnya itu ingin dikuburkan di makam keluarga di Palu, di Sibui namanya. Tapi karena biar efisien dan prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu untuk sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu, ke kuburan keluarga bersama kakek dan sanak keluarga yang ada di Palu. Seperti itu. Ya betul. Tinggal menunggu Kasurya. Emang ditunda proses pemakamannya kan, karena emang kalau dalam Islam untuk menunggu anak, setahu saya setelah konsultasi sama beberapa ahli agama itu tidak apa-apa. Jadi waktu dikabarin kemarin jam 9:04 ayah meninggal, langsung kabarin Kasurya langsung beli tiket jam 5 subuh waktu Indonesia. Karena dari itu akhirnya kita tunda pemakamannya sampai Kasurya sampai. Ya, keputusan keluarga. Untuk Mas Surya sendiri langsung datang dari bandara ke sini atau seperti rencananya nanti nggak tahu ya, mungkin kemungkinan besar sih akan langsung datang ke sini kalau tidak ada halangan. Akan langsung datang jam 10 beliau landing di Soekarno-Hatta, mungkin sampai sini jam 11 atau 12 kalau beliau tidak istirahat. Untuk Kak Dewi sendiri gimana sih rencananya datang ke Rumpuk langsung atau ke pemakaman Kak Dewi Yo sendiri? Ibu ya? Ibu masih kemungkinan besar akan langsung datang ke pemakaman. Beliau kan lagi di luar kota sekarang. Ibu lagi di luar kota, saat sampai ke Jakarta mungkin akan langsung ke pemakaman. Disolatkan di Istiqlal. Sebenarnya baru dapat cerita dari ibu bahwa ayah itu menolak tahun 1982 sebelum nikah sama ibu, dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Ya alhamdulillah bisa disolatkan di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal, alhamdulillah. Mas, kalau untuk sosok ayah sendiri, kalau kamu biasanya seperti apa sih sosoknya? Ayah itu tipikal yang sebagai orang tua kan mungkin kalau di TV atau apa tegas ya, tapi sebagai orang tua sangat diplomasi juga sama anaknya, sangat terbuka buat diskusi. Kita banyak diskusi, setiap ketemu pasti berdiskusi, dari apa itu politik, apa itu seni, segala macam kita diskusi. Dan dia orang yang bebas tapi diarahkan, bebas dan terbatas. Sangat dekat dengan anak-anaknya, dan apalagi sering sama cucunya juga. Itu seperti apa sih kalau sama cucunya? Masih dekat banget sama anak. Mungkin ya kawan-kawan tahu sendiri emang ada periode waktu yang dimana ya, karena ya sejarah waktu itu ayah juga berpisah, sempat kenal, tapi hubungan kami selalu baik, dan banyak momen juga lah sama ayah, terutama waktu kita sering pernah liburan berdua bareng, beberapa kali liburan kayak Bali, dan setiap saya ada pertandingan boxing atau beliau datang terus. Gitu. tapi pesan-pesan Untuk bisa selalu memanusiakan manusia, untuk tidak pernah memandang kelas sosial, semuanya orang tuh harus berpikir sama gitu. Itu sih ya, pesan dan tauladan yang Tapi kalau pesan dan tauladan yang ada gitu. Tapi ketika almarhum sakit sendiri kan full bareng sama Ya, itu memang sudah keputusan dari keluarga atau seperti apa? iya betul. Sama Om Charo yang paling banyak berkontribusi secara langsung, karena kita tinggalnya kan berjauhan. Saya di BSD, Karangadi di Taro, saya kan sama ibu ya, dan saya di Kelapa Gading sama keluarga, tapi beberapa kali kami emang dijadwalkan kayak setiap lebaran itu sebenarnya sudah pasti akan kaya. Kayak lebaran tahun ini hari ketiga sebenarnya saya dan Kauto
kecil ya sama ayah tuh kayak temen sih, sebenarnya kayak temen banget, main PS bareng, liburan bareng, diskusi. Kan beliau juga wawasannya luas dia juga, jadi saya setiap nanya apapun ya beliau bisa jawab. Itu yang saya suka. Jadi kita kalau diskusi bisa berjam-jam juga, maupun kalau secara frekuensi mungkin ya tidak terlalu sering, tapi sekali ketemu kualitasnya selalu baik. Jadi ayah sebagai yang paling akademisi sebagai sosok ayah kebanggaan dengan ayah sosok legend juga ya, apa yang kebanggaan di yakin ayah aku jadi seperti apa? Sebenarnya kalau bangga ayah lebih bangga gimana dia bisa bersosialisasi di kehidupan sehari-hari sih, seperti nggak pernah memandang masalah sosial. Kalau masalah aktor ya udah pasti bangga, cuman bukan itulah, saya lebih melihat gimana ayah di kehidupan sehari-harinya, hal-hal positifnya sih. Udah pasti ya, namanya kehilangan orang tua udah pasti. Apa yang kasih di Kak Surya kemarin sih ya kita nangis di video call. Akhirnya saat dapat kabar Kak Surya langsung beli tiket ke Jakarta pukul 5 pagi. Walaupun kan sebenarnya agak riskan karena Amerika kan lagi ganti presiden dan kebijakannya kan lagi susah buat imigran ya. Ya Kak Surya melawan resiko itu dan akhirnya pulang lebih melihat ayah untuk yang terakhir kali ini. Dia terlambat, akhirnya membuat kesalahan terlambat. Nggak ada yang harus disesali sih menurut saya, kan juga nggak ada yang berharap ayah bakal kembali secepat itu juga kan. Jadi ya ini semua kan masalah timing yang bukan Kak Surya lagi di sana, dan nggak ada yang perlu disesali sih. Emang udah jalannya seperti ini kan dari Tuhan. Sudah pasti kalau sama Kak Surya komunikasi lewat misalnya saya sama Kauto, sama Kamerdi, sama cucu-cucunya main kaya udah selalu video call Kak Surya, itu udah hal yang pasti. Setiap kita ketemu ayah pasti kita video call Kak Surya, pasti. Kalau ayah mungkin saking dekatnya sama anak sama mantu, mungkin suka membuat waktu kayak quality time sama anak-anak sama dia tuh di momen yang momen kumpul semua atau seperti apa sih biasa? Kalau quality time sama anak sama mantu juga biasanya pernah nggak kalau ayah? Sering. Seperti apa? Ya misalnya kita makan di restoran, udah pasti. Atau di saat-saat momen-momen kayak lebaran itu udah pasti ketemu juga. Beberapa kali ayah juga ke rumah, beberapa kali kita juga ketemu di luar, atau saya nyamperin ayah. Itu kira-kira tuh Ya, kalau dibilang jujur sih ya ada beberapa, cuman namanya firasat kan kadang-kadang kita suka denial ya. Jadi kayak ini firasat doang, ternyata ya udah jalannya seperti ini kan yang terbaik juga. Beliau udah sakit lumayan lama ya, kalau kita ambil positifnya ya beliau udah lebih sedikit yang merasa sakit lagi dan sudah tenang di sana. Terutama kan udah ada yang nungguin juga, kakak yang pertama almarhumah Isra udah akhirnya bisa bareng sama ayah lagi di sana. Ya firasat aja sebenarnya, nggak ada mimpi, nggak ada apa. Ibu nanti itu tadi yang saya jelasin tadi, mungkin masih di luar kota, masih ada beberapa kerjaan. Mungkin setelah kerjaan selesai beliau akan datang, nanti bisa ditunggu di pemakaman aja, kita lihat bersama ya.